Halo Ploppers, kali ini Mimin mau meranking 11 Chichibukai terkuat hingga saat ini. Min, kenapa ada 11? Kan sekarang Chichibukai tinggal ada 5 orang. Nah, karena Mimin akan meranking Chichibukai yang sekarang maupun mantan Chichibukai terdahulu. Nah, untuk info lengkapnya simak saja video ini. Ada 11 orang yang pernah bergabung dengan Chichibukai. Mereka adalah Crocodile, Kuma, Doflamingo, Mihawk, Jinbe, Gekko Moria, Boa Hancock, Blackbird, Law, Buggy, dan Weppil. Nah, yang jadi pertanyaannya, di antara 11 nama di atas, siapakah yang pantas disebut Chichibukai terkuat? Donkey no Buggy. Mungkin setelah tim skip, Buggy telah berlatih supaya jadi lebih kuat. Tapi terakhir dia muncul di Marineford War, kemampuan Buggy tidak terlalu berbeda dibanding saat ia berduel dengan Luffy di Orange Town. Jadi untuk sekarang dia harus puas berada di peringkat Chichibukai terkuat. Meski begitu, kru Buggy seharusnya jauh lebih kuat dibanding sebelum ia dipenjara di Impel Down. Edward Weppil. Benarkah Edward Weppil lebih kuat dari Kapten Buggy? Prestasinya sejauh ini menunjukkan kalau dia memang berbahaya. Memang dia sudah menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan sisa-sisa kru Whitebird. Tetapi kita belum tahu kekuatan sebenarnya dari orang misterius yang satu ini. Atau mungkin seperti yang dikatakan Kizaru, bahwa kekuatan fisik Weppil sama seperti Whitebird pada saat masih muda. Nah, kalau memang betul kekuatannya seperti Whitebird saat masih muda, Luffy dan kawan-kawan harus berhati-hati kepadanya. Nah, makanya Mimin tidak menempatkannya di peringkat atas karena belum terbukti kekuatannya. 9. Gekko Moria. Gekko Moria jelas adalah karakter yang sangat kuat. Buktinya dia, anak buahnya, serta ciptaannya mampu merepotkan kelompok topi jerami di Arc Thriller. Namun akibat trauma yang disebabkan Kaido, ia menjadi terlalu malas dan terlalu mengandalkan anak buahnya. Bila Moria ingin balas dendam melawan Kaido, ia harus memikirkan cara lain. 8. Sir Crocodile. Dia adalah penjahat pertama yang mampu membuat Luffy kalah dengan sangat mudah. Bahkan setelah Luffy mengetahui kelemahannya pun, ia masih hampir terbunuh lagi. Saat dibebaskan dari penjara, Crocodile memamerkan lagi kekuatannya. Namun secara tak terduga dia malah menolong Luffy dan menghadapi pihak angkatan laut. Dia juga sempat bertarung seimbang dengan Doflamingo. Jadi tidak aneh kalau Crocodile ditempatkan di nomor 8 oleh Mimin, meskipun dia adalah Chichibukai yang pertama kali dikalahkan oleh Luffy. 7. Jinbe. Jinbe menggunakan aplikasi dari Fishman, karakter level tinggi, untuk bertarung dengan lawan-lawannya. Dia juga mampu mengalahkan Moria dengan mudah dan bahkan bertarung seimbang melawan Ace yang sudah memakan Mera-Mera Nomi. Sejauh ini kekuatan Jinbe yang luar biasa ini digunakan untuk membantu sang kaptennya Luffy topi jerami. Dan yang menariknya adalah Jinbe dengan resmi bergabung dengan topi jerami serta keluarnya dari aliansi bajak laut Big Mom. 6. Trafalgar di Waterloo. Sahabat Luffy ini hanya menjadi Chichibukai sebentar saja sebelum dia dikeluarkan lagi dari kedudukannya. Tapi untuk segi kekuatan, Law jelas tak diragukan lagi. OP-OP Nominya membuat ia bisa mengalahkan musuh tangguh seperti Smoker dan Vergo. Dia juga termasuk orang yang jenius dalam pemikirannya kalau menurut Mimin. Dia bisa membuat rencana serta mengetahui konsekuensinya. 5. Boa Hancock. Wanita tercantik di dunia One Piece ini juga salah satu anggota Chichibukai terkuat. Diperkuat dengan Mero-Mero Nomi dan Hausoku Haki, sejauh ini Hancock belum pernah terlihat kewalahan dalam bertarung. Ya, karena lawannya pada tunduk sama kecantikannya. Dia juga ajaibnya masih dihitung sebagai Chichibukai aktif hingga tim skip. Meski dalam Marineford War dia terang-terangan menyerang anggota angkatan laut seperti Smoker dengan aliansi melindungi Luffy untuk membantu menyelamatkan kakaknya yang mau dieksekusi. Ya kan, seperti perkataan Mimin sebelumnya, mungkin karena dia cantik. 4. Bartholomew Kuma. Kenapa si Kuma ini ada di nomor 4? Karena setiap dia muncul, topi jerami tak berdaya menghadapinya.
Ingat, ini Kuma yang sebelum dijadikan pasifista. Saat ia pertama muncul di trailer bug, dia dapat mengatasi kru topi jerami yang kelelahan tanpa masalah. Lalu di Saobody dia melenyapkan mereka semua tetap tanpa kesulitan. Meskipun ia menjadikan kru topi jerami menjadi orang yang kuat-kuat. 3. Don Quixote do Flamingo. Wah, kalau soal yang satu ini kalian pasti sudah tahu. Ya, dia adalah karakter antagonis yang terbilang sangat kuat dan juga bisa menguasai awakening dari buah paramecianya. Dan ditambah dengan haus hoki-hakinya, Doflamingo adalah tantangan terberat Luffy setelah tim Skip. Dan pada akhirnya ia ditumbangkan oleh kapten kita saat pertama kali menggunakan Gear 4. Dua, Marshal di Teach. Teach yang hanya sekejap saja menjadi si Chibukai ini dan sekaligus menjadi Yonko, patut diingat kalau kekuatannya memang jauh melampaui nama lain di daftar ini. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkan peringkat pertama yang sekarang ini dicekal oleh Mihawk dalam pertarungan. Dia bisa memberi luka permanen ke Sang sebelum memakan buah iblis, dan dia juga bisa mengalahkan Ace dalam duel 1 lawan 1. Sekarang dia diperkuat oleh Guro Guranomi juga. Sudah jelas dalam peringkat kekuatan Blackbird tidak bisa ditempatkan di bawah apapun alasannya. 1. Mihawk. Sejak kemunculan pertamanya di Ice Blue hingga Marineford, dia belum bisa bertarung dengan serius baik saat lawan Zoro hingga kru bajak laut Whitebird. Mihawk selalu menjadi si Chibukai sejak kemunculan pertamanya, dan yang paling dinantikan adalah momen di mana Zoro pada akhirnya dapat mengalahkan guru keduanya ini dan mengklaim gelar sebagai ahli pedang terkuat di dunia. Itulah peringkat si Chibukai terkuat versi Heriji. Apa menurut kamu ada nama yang lebih pantas menempati peringkat pertama? Kamu bisa menyampaikannya di kolom komentar. Dan bila merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video One Piece menarik lainnya. Saya Heriji pamit undur diri. Salam Ovlovers.